Halo Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan kali ini edisi Selasa 15 November 2022. Kita ketemu lagi bersama Dr. Bingki Lukito MSc SPPD, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Nah kali ini kita akan mengangkat tema mengenai World Diabetes Day, Education for Protect Tomorrow. Seperti tema World Diabetes Day tahun ini, tahun 2022, yaitu mengedukasi untuk menjaga kelangsungan hidup di masa depan. Begitu ya kira-kira ya dokter ya. Dan kali ini kita mau menginformasikan kepada sobat sehat semuanya bahwa Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai 1 Desember 2021 dan juga menjadi rumah sakit pusat layanan kecelakaan kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Di samping itu, di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta juga terdapat layanan unggulan, yaitu layanan kekasih. Itu adalah layanan single tarif dengan tarif setara kelas 3. Jadi, layanan ini ada benefitnya di rawat jalan maupun di rawat inap. Seperti kalau di rawat inap itu ada tarif tunggal setara dengan tarif kelas 3. Dan jika menginginkan naik kelas di atasnya, hanya menambah selisih kamar saja. Kalau nanti di rawat jalan, ini banyak sekali benefitnya. Ada dokter umum dan obat pemeriksaan, maksudnya pemeriksaan dokter umum dan obat itu cukup membayar 105.000, untuk pemeriksaan dokter spesialis dan obat cukup 165.000, untuk pemeriksaan gigi itu cukup 85.000, jika ada tindakan di dokter gigi itu cukup 135.000 sampai 250.000. Jika ada tindakan dan penunjang yang harus dilakukan di spesialis begitu ya, itu diskon bisa mencapai 10% dari tarif umum. Nah, caranya bagaimana sih untuk mendapatkan layanan ini? Tinggal bilang saja di pendaftaran atau lewat WA, saya mau pakai layanan kekasih. Nah, itu nanti langsung sudah otomatis disesuaikan untuk tarifnya. Nah, begitu ya Sobat Sehat, ini yang bisa kami informasikan mengenai layanan kekasih. Dan juga kami mau mengundang Sobat Sehat semuanya selama 30 sampai 45 menit ke depan kita akan membahas mengenai kesehatan, khususnya mengenai diabetes begitu ya. Oleh karena itu kami mengundang Sobat Sehat semuanya untuk membuka attention kami di kolom komentar. Nanti bisa bertanya-tanya di kolom komentar, bisa berkonsultasi juga langsung di kolom komentar. Dan juga kami juga mengingatkan Sobat Sehat semuanya untuk terus mengikuti IG Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta dan juga YouTube channel di RS Panti Waluyo. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Baik, kita masuk di materi dulu ya dok ya. Bahwa diabetes ini kalau kemarin saya baca-baca, ini kan merupakan penyakit yang sebenarnya umum di Indonesia. Bahkan menurut laporan IDF, International Diabetes Federation tahun 2021, Indonesia menempati urutan kelima di dunia dengan jumlah penderita mencapai 19,5 juta antara usia 20 sampai 79 tahun. Nah, artinya ini kan mayoritas penyakit-penyakit yang ada di fasilitas kesehatan mungkin nomor 1 diabetes gitu dokter ya. Nah, ini kenapa ya dok, orang bisa sampai kena diabetes begitu dokter? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu terkena diabetes. Apalagi kalau tadi menurut IDF sendiri, rentang usianya disebutkan 20 sampai 70. Betul. Itu kan rentang usianya berarti panjang sekali dan dimulai dari usia yang sangat amat dini. Jadi 20 tahun sekarang sudah lebih banyak terkena. Kenapa bisa menyebabkan seperti itu? Ada beberapa faktor. Contohnya yang pertama yang paling tidak bisa diganggu gugat adalah genetik. Terutama jika ada first degree familial, yaitu keluarga yang tingkat pertama seperti ayah, ibu, kakak kandung, adik kandung ada gulanya, kita wajib waspada. Karena kemungkinan besar genetik di keluarganya bisa jadi memang besar. Yang kedua yang paling sering adalah ya pola hidup. Pola makan, exercise itu sangat amat mempengaruhi, apalagi jika pasiennya sudah obesitas. Berarti ada dua intinya sebenarnya semua itu adalah kerusakan sel beta pankreas. Jadi sel beta yang memproduksi insulin di pankreasnya, kemampuannya menurun, kemudian dia tidak bisa mengkonvert gula yang ada di darah menjadi cadangan gula di dalam liver dan otot. Makanya dia nanti jadi gula darahnya tinggi dan komplikasinya gula kan kita tahu sendiri
banyak sekali memang. Oke, nah kalau seperti itu dari usia 20 sampai 79 tahun ya dok ya, artinya masih sangat muda. Artinya kalau muda ini berarti bisa aware dong ya terhadap penyakit ini. Nah gejala yang biasanya khas itu apa? Apakah karena kok 20 tahun sudah kena, apakah sebelumnya dia nggak gagas gitu ya? Nah ini yang khas tuh apa biar kita bisa lebih aware dok? Gejala klasik diabetes mellitus itu ada beberapa. Disebutkan adalah poliuri, polidipsi, polifagi, dan penurunan berat badan tanpa diet, tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba nggak ada apa-apa kok turun berat badan, itu patut curiga. Poliuri itu apa? Poliuri adalah kencingnya banyak. Polifagi makannya jadi banyak, jadi cepat lapar. Terus polidipsi jadi minumnya juga banyak. Jadi pokoknya kalau ada gejala-gejala klasik seperti itu harus mulai aware. Kok saya makannya banyak? Kok makannya banyak tapi kok beratnya turun? Kan aneh. Iya, orang makan banyak biasanya gemuk, tapi ini kok beratnya turun. Itu wajib curiga. Ada gejala, itu tadi gejala klasik. Kalau gejala tambahan yang lain adalah cepet capek, gejala umum lah. Kadang gatel-gatel, kadang kayak kesemutan, nggak jelas di ujung-ujung kaki. Kemudian kalau pada pria bisa ada disfungsi ereksi. Kalau pada wanita kadang-kadang ada gatal-gatal di kemaluan. Padahal kok ya nggak ada keputihan, nggak ada apa. Tapi tiba-tiba gatal, itu wajib curiga. Oke, berarti ada beberapa yang khas itu 3 tadi ya, banyak makan, banyak pipis, banyak minum. Nah itu, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak jelas ya. Maksudnya kalau banyak minum kita waktu ada kegiatan banyak mungkin ya banyak minum. Tapi kalau banyak pipis sampai malam juga ya dok ya biasanya. Terutama ya? Malam memang. Oke, terutama malam. Kalau siang masih aman ya dok ya? Banyak itu kadang-kadang di beberapa pasien memang bisa ekstrim. Satu malam antara jam tidur kita hitung aja jam 8, jam 9 sampai pagi itu bisa 10 kali. Itu kan nggak wajar ya. Kalau kita hanya pipis semalam sekali, 2 kali, mentok 3 kali mungkin masih wajar. Tapi kalau sudah sampai 10 kali kan nggak wajar. Ya, betul sekali. Nah, itu dia Sobat Sehat semuanya. Kami juga mengundang Sobat Sehat untuk bisa bertanya, beratensi, bisa berkonsultasi melalui kolom komentar. Nanti kalau misalnya mau ada yang bertanya, nah langsung dijawab sama dokter ya. Saya ini mengalami kayak gini dokter, itu apakah salah satu gejala diabetes? Nanti mungkin ada yang bertanya seperti itu ya dok ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa diabetes itu diturunkan ya dokter ya. Kalau diturunkan itu sendiri, saya pernah membaca literatur bukan hanya dari keluarga saja tetapi dari eyangnya. Nah kadang-kadang dari eyangnya kena DM tapi orang tuanya tidak, tapi dianya kena gitu. Itu gimana ya dok ya? Apakah itu juga punya risiko seperti itu? Memang tadi yang patut dicurigai adalah first degree, jadi derajat pertama, tapi tidak menutup kemungkinan adalah derajat kedua. Karena jika di derajat kedua ibaratnya begini, kita dari ayah ibu mungkin punya genetiknya juga, tetapi mungkin ayah ibu makannya baik, exercise-nya tidak ada faktor risiko lain yang memicu munculnya terjadi diabetes. Begitu sampai generasi kita istilahnya, mulai nih generasi gadget, kerja di komputer, makan junk food, exercise jadi kurang karena waktunya sibuk, begadang terus tiap malam, waktu tidur kurang, istirahat kurang, muncullah diabetesnya lebih cepat. Jadi memang faktor diabetes pemberat, faktor risiko tidak bisa hanya satu biasanya. Biasanya pasti ada beberapa faktor risiko yang patut diwaspadai. Oke, banyak sekali faktor resikonya ya dok ya, maka dari itu kita harus lebih aware. Kemarin kami juga sudah mengupload untuk story IG gitu dokter ya, apakah Anda mengalami ini gitu. Kalau misalnya ada lebih dari 3 mengalaminya, hati-hati langsung ke fasilitas kesehatan terdekat ataupun nanti bisa ke Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta bertemu dengan dokter Bingki. Ya mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk dari Sobat Sehat semuanya. Belum ada yang masuk ya. Nah, oke, dokter. Kalau ini tuh saya pernah lihat di TikTok gitu ya, mendengar di TikTok gitu. Ada kasus sebelumnya itu dia tidak punya riwayat diabetes dokter, tapi setelah kena COVID dia malah kena diabetes. Nah itu apakah ada kasus yang aneh gitu ya dok ya? Itu bagaimana ya dok? Jadi COVID ini kan termasuk penyakit yang baru. Ya, termasuk penyakit yang baru. Kemudian di beberapa literatur, ini kan kita berjalan COVID kan sudah mungkin sekitar 3 tahunan.
COVID itu di beberapa literatur ditemukan memang setelah terpajan COVID yang orang sebelumnya tidak ada diabetes mellitus, lalu kemudian jadi diabetes mellitus itu ada, dan itu sudah ada penelitiannya. Bahkan dibilang dari penelitian ada yang menyebutkan ekstrim sampai angka 40%. Sampai angka 40% jika terkena COVID kemudian akan berlanjut menjadi diabetes. Cuman memang disebutkan di literatur juga kalau memang tergantung juga derajat COVID-nya. Biasanya kalau derajat COVID-nya itu ringan, biasanya nanti lebih sedikit terkena untuk diabetesnya. Itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa, sampai di anak-anak pun dikatakan di jurnal jika terkena COVID juga akan bisa terjadi gula. Karena apa? Karena COVID itu proses inflamasinya sangat besar. Jika inflamasinya itu misalnya terkena di pankreas, terkena di sel betanya, padahal itu untuk metabolisme glukosa, dia akan dalam jangka panjang akan merusak pankreas, akan menyebabkan diabetes mellitus. Walaupun tanpa ada faktor risiko sebelumnya. Cuman ini kan memang masih butuh penelitian lebih lanjut, karena COVID ini penyakit yang masih relatif baru, jadi penelitiannya masih ongoing semua. Baik. Nah itu sobat sehat semuanya, mungkin kita bisa lebih aware gitu ya. Loh kemarin kok orang tua saya tuh nggak kena diabetes, tapi setelah kena COVID terus kok jadi diabetes. Mungkin ini juga banyak dialami oleh yang sudah sepuh ya dokter ya. Ini ada pengaruhnya juga ya dok? Ada pengaruhnya. Baik. Yang muda-muda juga jangan sampai lengah, tetap menjaga kesehatan ya, tetap menjaga pola makan, pola olahraga yang baik juga. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang masuk? Belum ada pertanyaan yang masuk. Baik dokter, saya mau tanya, tadi ada beberapa yang mungkin sudah bertanya tapi lewat DM. Dok, jadi dia itu adalah orang yang kena diabetes, tetapi dia kepengen membentuk ototnya. Jadi dia mau olahraga berat gitu ya dokter ya, untuk membentuk otot. Apakah itu boleh dok? Tergantung juga kondisi diabetesnya sekarang seperti apa. Kalau sedang akut, istilahnya sedang gulanya masih tinggi, kemudian muncul kegawatan-kegawatan akut diabetes seperti ada gulanya tinggi atau ketoasidosis, itu tidak boleh. Jadi olahraga yang disarankan sebenarnya untuk diabetes adalah olahraganya yang lebih ke ritmis. Olahraga 3-5 kali per minggu, jalan aja misalnya, atau jogging atau lari, durasinya 30-45 menit, atau total per minggunya 150 menit. Tapi kalau mau untuk angkat beban pelan-pelan sih nggak apa-apa, tetapi kalau untuk misalnya sampai jadi bodybuilder, pengen membentuk badan yang banget, harus dikonsultasikan ke dokter masing-masing. Karena mungkin ada yang bisa, mungkin ada yang tidak. Memang bagaimanapun, tapi olahraga akan jelas membantu penurunan gula darah. Cuman tetap disesuaikan untuk masing-masing orang tergantung kondisinya. Kalau gula darahnya stabil sih nggak ada masalah sih. Kalau terlalu keras juga nggak baik ya dok? Nggak baik, karena akan memberikan stres pada tubuh, menjadikan stres metabolik, dan itu akan menaikkan gula. Malah begitu ya? Malah kan begitu. Jadi agak serba salah. Maka dari itu harus berkonsultasi juga ke dokter yang menangani gitu ya. Kalau di Rumah Sakit Panti Waluyo bisa juga periksa atau konsultasi ke dokter Bingki di jadwalnya setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 14. Kalau di hari Sabtu jam 8 sampai jam 13 ya dok ya. Kalau misalnya di hari Senin itu ada sore harinya. Nah ini dari jam 17 sampai jam 19. Baik, itu nanti silahkan sobat sehat bisa mendaftarkan ke 081567170776. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi yang sudah masuk terkait olahraga, sudah terkait. Ini ada yang bertanya mengenai susu penggemuk gitu dokter. Jadi kan dia setelah kena DM itu jadi kurus dokter. Nah dia tuh mau mengkonsumsi untuk susu penggemuk. Nah itu boleh atau enggak dokter? Nah ini yang harus diluruskan. Sebenarnya dia kurus karena gulanya tinggi. Nah jadi solusinya bukan susu penggemuk, tetapi solusinya adalah gulanya diturunkan dengan gizi seimbang, karbohidrat, lemak dan proteinnya seimbang.
berat badannya pasti akan naik. Jika gulanya turun. Tidak ada itu susu penggemuk. Susu penggemuk jangan-jangan nanti istrinya adalah glukosa tinggi atau protein tinggi. Betul sekali. Nanti selain gulanya tambah naik, proteinnya terlalu tinggi, nanti ginjalnya malah kena. Gulanya tambah amburadul, beratnya tidak akan naik. Iya, yang jelas malah jadi tambah kurus ya dok. Biasanya susu penggemuk badan nanti gula high kalori itu pasti biasanya isinya. Isinya gula yang tinggi, maka dari itu hati-hati sekali ya sobat sehat semuanya kalau misalnya mau mau mengkonsumsinya begitu. Kalau susu bubuk, ini ada pertanyaan nih. Iya, sama sama susu bubuk dokter. Kalau susu bubuk biasa boleh, yang tidak boleh adalah susu kental manis. Karena kalau susu kental manis itu kan sebenarnya sudah diklarifikasi juga oleh Badan BPOM adalah isinya lebih banyak gulanya. Kalau untuk proteinnya sebenarnya juga tidak ada. Tapi kalau susu bubuk masih boleh. Atau mungkin dicari susu-susu yang rendah kalorinya, susu yang khusus untuk diabetes, itu kan masih bisa. Kalau tidak malah susu segar malah masih boleh, tapi asal jangan dikasih sirup, jangan dikasih terlalu banyak. Susu segar yang tawar gitu murni boleh ya dok ya? Malah masih boleh dibanding susu kental manis. Susu kental manis kan juga bukan susu juga sih. Iya, tapi di masyarakat jangan salah, itu masih susu loh. Dan banyak sekali pasien saya masih menganggap itu susu, jadi minumnya diencerkan pakai air. Iya betul sekali. Padahal itu enaknya kalau pakai topping untuk martabak ya dokter. Itu lebih toksik. Wah, ini contoh-contoh toksik ya. Hati-hati memang usia-usia saya juga harus aware. Tapi bukan usia saya saja, sebenarnya aware dari usia muda juga ya dokter ya. Kalau usia yang wajib untuk pasti aware itu di literatur disebutkan usia 45. Tapi semakin ke sini diabetes itu seperti saya bilang di awal bergeser di usia yang jauh lebih muda. Terutama jika ada faktor risiko, terutama jika obesitas. BMI atau IMT-nya lebih dari 23. Itu sudah mulai harus aware, apakah dilihat ada keturunan atau tidak, hipertensi, kadar kolesterolnya tinggi atau tidak, kalau cewek ada PCOS atau tidak, polycystic ovarian syndrome. Kalau misalnya sudah menikah, sudah punya anak, pernah nggak melahirkan bayi lebih dari 4 kilo. Jadi makrosomia, jadi bayinya besar sekali, ibunya bisa jadi DM. Atau pas lagi kemarin itu hamil, gulanya jangan-jangan tinggi, itu bisa berlanjut menjadi diabetes. Atau orangnya yang exercise-nya kurang, kemudian sebelumnya memang sudah pre-diabetes, gula darahnya udah mepet-mepet, mau diabetes, itu wajib aware. Di usia berapapun, tidak harus 45, terlebih lagi kalau sudah 45 tahun ke atas, wajib lebih aware lagi. Mungkin harus medical check up juga. Betul, harus rutin ya dok. Nah kalau yang untuk check up yang pakai ditusuk di jari itu loh dok, itu boleh nggak sih? Maksudnya untuk mengetahui kadar gula di dalam diri kita itu tuh sudah merepresentasikan atau belum dok? Kalau hanya untuk screening awal boleh. Tetapi untuk diagnosis gula sebenarnya seharusnya adalah diambil darah. Pena dengan kriteria gula darah puasa lebih dari sama dengan 126 atau gula darah sesaatnya atau 2 jam setelah makannya lebih dari sama dengan 200. Kalau untuk evaluasi kita monitoring setelah kena gula pakai perifer masih nggak apa-apa. Tetapi kalau untuk diagnosis pertama kali lebih baik pakai vena. Ya, itu lebih valid. Lebih valid. Dan kalau tidak harus pakai HbA1c. HB terglikosilasi, jadi ada kriterianya dari IDF juga, dari Perkeni juga. Kalau dikatakan gula lebih dari 6,5, itu disebut gula. Ya, ternyata harus pertama kali harus diambil dari vena. Lebih baik begitu. Lebih baik begitu, puasa dulu gitu ya dok ya. Nah ini dari Agogo 1708, maaf dok usia saya 54 tahun dan hipertensi, minum amlodipin 10 mg, tapi kok kaki saya kayak bengkak dikit, apa solusinya ya dok? Gitu. Dengan hipertensi ya, nggak ada DM-nya nggak sih? Nggak ada ya kayaknya? Nggak ada, kita anggap nggak ada ya misalnya ya. Bengkak itu bisa ada beberapa macam, kita harus cek kondisi jantungnya. Apakah memang dengan
hipertensi yang lama, saya nggak tahu hipertensinya sudah 10 tahun atau 20 tahun mungkin berbeda. Kalau memang hipertensi lama mungkin harus dicek pertama jantungnya. Apakah jantungnya memang bengkak atau tidak? Karena kalau jantungnya bengkak bisa menyebabkan memang di perifer atau di kaki terutama itu akan nanti jadi bengkak. Kedua, amlodipin. Amlodipin sendiri efek sampingnya bisa kakinya bengkak. Kalau tidak cocok orangnya. Nah, harus dicek juga apakah emang ini ada sesuatu yang lain atau memang murni karena amlodipin. Kalau memang karena amlodipin solusinya mudah, diganti aja obatnya. Jangan pakai amlodipin lagi. Tapi kalau ada sesuatu yang lain seperti jantungnya, ginjalnya dan lain-lain, atau misalnya ada varisesnya, ada kelainan pembuluh darah di kaki, ya harus dicek, harus diperiksakan. Oke, baik. Nah, amlodipin ini memang banyak dijual di umum ya, Dok ya? Maksudnya sangat banyak. Sangat banyak. Jadi artinya orang-orang yang dengan hipertensi dengan mudahnya juga minum amlodipin juga. Betul. Ya, Dok ya. Di apotek sering kalau misalnya obat hipertensi apa, pasti dikasihnya amlodipin. Nah, tapi kalau ada kasus untuk kaki bengkak seperti ini kan juga jadi bahaya nanti, Dok, kalau dia tidak dikonsultasikan ya. Betul. Dok ya. Baik. Coba deh Bapak Agogo 1708 silahkan ke Rumah Sakit Panti Waluyo bertemu dengan Dokter Bingki untuk bertanya-tanya lebih lanjut. Kalaupun tidak bisa ke rumah sakit, bisa telemedicine juga di jam praktek yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, ini ada dari Samuel Kris Hartanto bertanya, dokter mau tanya, sakit DM apakah bisa mempengaruhi stamina tubuh? Mudah lelah dan juga lemas. Nah, gitu Dok. Sangat bisa. Sangat bisa. Ya? Itu tadi gejala ya, Dok ya. Tapi kalau ini sudah DM gitu, sudah bisa DM. ya? Bisa. Apalagi jika DM-nya tidak terkontrol. Gulanya masih tinggi, pipisnya malam masih banyak. Kemudian kalau pipisnya banyak kan dalam tanda kutip tubuh kita tuh kayak dehidrasi. Karena kan cairannya keluar terus walaupun kita minumnya banyak, tapi pasti untuk vitalitas sehari-hari staminanya gitu ya? Pasti berpengaruh. Dan gula tinggi itu memang bikin lemes, cepat ngantuk. Iya. Padahal kalau dipikir-pikir gula itu kan jadi energi ya, Dok ya. Tapi kalau gula tinggi malah jadi lemes. Oke, baik. Begitu ya Pak Samuel Kris Hartanto. Kalau memang membutuhkan informasi lebih lanjut bisa ke Rumah Sakit Panti Waluyo, Surakarta. Oke, ada pertanyaan lagi dari @lauramega99. Dokter, mama saya penderita DM. Pertanyaannya, apakah mama saya boleh mengkonsumsi tape singkong? Secara mutlak sih tidak bisa dibilang tidak boleh. Tapi juga jangan dikonsumsi tiap hari. Kalau hanya insidental, kemudian makan hanya 1-2 potong, gitu ya tidak apa-apa. Tetapi kalau itu misalnya karena suka sekali tiap hari nyetok, di kulkas nyetok, gitu tidak boleh. Karena apa? Tape singkong fermentasinya juga tinggi, gulanya juga tinggi. Jadi kalau rutin dikonsumsi tidak boleh. Tetapi kalau kadang-kadang masih boleh. Yang penting itu pola makannya jangan sampai kebanyakan juga ya, dokter ya. Kalau sakit gula itu kan pantangannya makan terlalu banyak, makan terlalu tinggi gula begitu. Nah, ini Dok, kalau untuk DM sendiri kan pasti dia bukan pasti ya, tapi kadang-kadang ada yang dapat insulin. Nah, insulin itu apakah seumur hidup, dokter? Apakah itu harus disuntikkan seumur hidup ataukah itu hanya sampai batas-batas tertentu saja gitu? Untuk pemberian insulin sendiri kemungkinan besar memang harus seumur hidup karena pengobatan DM itu secara umum adalah seumur hidup. Jarang sekali kalau memang sudah terkena gula, kemudian kecuali dia bisa strict. DM-nya masih awal, dia strict bisa diet ketat, mungkin DM nggak jadi DM bisa. Tetapi kalau sudah DM biasanya kalau pankreasnya sel betanya sudah melemah, biasanya tetap akan butuh obat, entah itu insulin, entah itu obat oral. Nah, yang ditanyakan kalau insulin apakah harus seumur hidup? Ya bisa jadi iya. Tetapi mungkin yang membedakan nanti dosisnya bisa turun, awal butuh 20 unit, 30 unit, bahkan ada yang sampai 60-50 unit. Mungkin bisa nanti tinggal jadi 10, bisa jadi sedikit. Jadi kan penggunaan obatnya kan dosisnya tidak terlalu tinggi. Mungkin awal-awal juga butuh 2 pen misalnya, 2 jenis insulin yang long acting dan short acting. Nanti lama-lama jadi hanya yang long acting. Berarti ya memang kita tahu bahwa pola hidup tadi ya, Dok ya bisa sangat mempengaruhi, sangat amat mempengaruhi keberlangsungan hidup kita gitu, dokter ya.
Oke, ada pertanyaan lagi. Oh, melanjutkan yang tadi dokter dari Bapak Agogo 1708. Jadi dok, 1 bulan lalu check up dan puji Tuhan nggak ada bintangnya. Kalau cek jantung belum dok, apakah mahal dok cek jantung di RS Panti Waluyo? Waduh, Pasti. Kalau ini pertanyaan untuk saya bukan untuk dokter Wingky. Kalau untuk check up jantung di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta ada promo yang 1 tahun ini promo gitu ya. Jadi promo sepanjang tahun, nanti bisa dicek di IG-nya Rumah Sakit Panti Waluyo ya Bapak ya. Di sana sudah disematkan di atas sendiri. Nanti harga-harganya di situ tergantung Bapak mau pakai paket yang mana. Nah, itu ada di situ. Saya juga nggak begitu hafal, tapi silahkan nanti bisa dicek di profilnya RS Panti Waluyo _Surakarta, dan di situ sudah ada info tentang promo check up jantung yang bisa diakses di Rumah Sakit Panti Waluyo begitu. Oke, ada pertanyaan lagi, mungkin kita cek lagi di PowerPoint-nya. Oke, kita cek dulu ada nggak ya? Ini ada yang DM dan ada yang, oh ini tadi sudah bertanya dokter yang memiliki DM tipe 2. Nah, ini dari Julia Rahmawati. Dok, umur saya 23 tahun, sebelumnya saya tidak mempunyai riwayat penyakit diabetes. Namun beberapa hari yang lalu saya coba cek gula darah dan hasilnya menunjukkan gula darah saya 350. Dan katanya itu termasuk tinggi. Berarti itu tandanya saya kena diabetes ya dok ya gitu. Kadang kita ini dulu ya, apa kaget dan juga aduh enggak deh, sudah keburu shock. Betul. Mental block gitu kalau kata anak Jaksel. Itu gimana ya dokter ya? Kalau 350 sebenarnya itu sudah memenuhi untuk gula darah sesaat lebih dari 200. Sepertinya itu memang gula. Tetapi sekali lagi saya tetap menyarankan untuk dipastikan. Untuk cek apa? Pertama, gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, dan HbA1c. Oke. Jika tadi seperti yang saya sebutkan, saya ulang ya, jika gula darah puasa lebih dari 120 lebih atau sama dengan 126, gula darah 2 jam setelah makan lebih atau sama dengan 200, dan HbA1c lebih dari 6,5, itu gula. Itu diabetes. Itu dia. Maka dari itu silahkan check up dulu gitu ya, bisa ke rumah sakit, bisa ke manapun, terserah dimanapun Bapak Ibu berada, saudara, sobat sehat semuanya berada, terdekat ada fasilitas terdekat, fasilitas kesehatan terdekat, silahkan datang dan juga cek apakah benar-benar ini saya sakit gula atau tidak begitu ya dokter ya. Betul. Supaya kita memprotek tomorrow gitu ya, kita menjaga supaya keberlangsungan hidup kita ini semakin baik, besok kita semakin baik, tidak terkena diabetes kalau karena bisa. Komplikasi diabetes itu banyak sekali. Betul sekali. Apa aja sih dok ini dok? Dari saya mau tanyakan ujung ini, rambut dok. sampai ujung kaki bisa terkena semua, dari yang berat sampai yang tidak. Kalau yang berat ya pasti kita tahu jantung, stroke, ginjal, itu kan yang kelihatan yang berat-berat. Tapi sebenarnya kayak mungkin orang kadang-kadang mata jadi katarak, jadi nggak bisa kelihatan. Itu kan mengganggu aktivitas sehari-hari. Betul sekali. Pasti kita juga kualitas hidupnya juga menurun. Kayak nggak usah jauh-jauh, kayak kuku, kulit aja bisa jadi kering karena gulanya terlalu tinggi, dan itu bisa menimbulkan lecet, bisa menimbulkan luka. Nanti jadi ujung-ujungnya luka diabetes, ulkus diabetes. Perawatannya susah. Iya, betul. Atau rambutnya jadi lebih kering, mudah rontok. Ya, berarti dari head to toe gitu ya dok ya, itu bisa menjadi komplikasi diabetes. Oleh karena itu kami menyarankan untuk sobat sehat semuanya bisa terlebih dahulu medical check up supaya kita tahu nih lebih dini apakah saya punya penyakit gula atau tidak, apakah saya memang beresiko penyakit gula atau tidak. Kalaupun nanti beresiko, supaya tidak sampai kena gula, kita jaga nih kualitas hidup kita jaga pola makan, pola olahraga gitu ya. Kalau ngomong gampang banget, untuk saya sendiri juga saya juga tersindir ini dokter ya, karena saya ada keturunan diabetes di ini eyang saya gitu ya. Semoga saya juga bisa menjaganya setelah live ini, saya semoga tersadar gitu ya. Bukan cuma saya saja, tapi sobat sehat semuanya juga bisa tersadar dengan adanya live hari ini. Oke, karena mungkin pertanyaan kita juga sudah habis, dan saya juga bisa menginformasikan sekali lagi kepada sobat sehat semuanya, jika mau bertemu dan berkonsultasi dengan dokter Bingky
konsultasi bisa banget gitu ya di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 14, lalu di hari Sabtu jam 8 sampai jam 13, dan di sore hari itu setiap hari Senin jam 17 sampai jam 19. Sobat sehat semuanya bisa menghubungi untuk mendaftarkan itu di telepon di 0271 712077 extension 0 atau 1000, ataupun bisa juga melalui WA, Telegram, dan SMS di 0815 671 7076. Oleh karena itu saya Arinda undur diri dan Dr. Bigi undur diri. Kami mengucapkan terima kasih untuk sobat sehat yang sudah beratensi, sudah bertanya-tanya, dan sudah memberikan semangatnya kepada kita untuk live kali ini. Kita akan kembali lagi di prognosa selanjutnya dan sampai jumpa.